Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bos, halo juragan, dulur-dulur tukang, sobat bangunan, dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu, sukses selalu, dimudahkan segala urusannya, dan tentunya tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembali lagi bareng saya, tukang yang sering lembur daripada libur. Hari ini kita gak ngeracik kopi, gak bikin es teh manis, tapi kita bikin tanggul dak talang pengganti atap, biar air hujan gak lari kemana-mana, tapi turun manis ke floor drain. Yuk gaspol, sambil kita kerja, sambil ngopi-ngopi tipis motivasi buat hidup. Oke bos, pertama kita rapihin dulu area kerja. Papan triplek bekas penghalang coran dak yang masih nempel harus kita bongkar dulu, biar enggak ganggu proses pekerjaan. Kita bersihin juga area dak yang mau dipasang hebel dari debu, pasir, atau apa kotoran, biar hebel yang kita pasang nempel kuat. Nah, ingat ya, kerja itu kayak hidup. Sebelum bangun sesuatu yang kuat, kita harus beresin dulu sisa-sisa masa lalu. Ya, hahaha. Kalau dak masih kotor, pasangan hebel gak bakalan kuat. Sama kayak hati, kalau masih kotor, susah nerima yang baru. Hahaha. Sekarang kita lakukan pengelotan dulu. Tujuannya jelas, biar tanggul hebel yang mau dipasang sejajar dan enggak melenceng jauh dari pasangan hebel yang ada di bawah dak coran. Kalau hasilnya pas dan rapi, nanti pas finishing juga enak, kerjaan jadi ringan. Caranya gampang, gantungkan benang lot pakai kayu sampai ke bawah hebel bawah dak. Lalu ukur pakai meteran dari benang lot ke hebel bawah dak. Misalnya, hasilnya 10 cm. Nah, di atas dak kita kasih tanda juga. Bisa pakai spidol, pensil tukang, atau kalau enggak ada, coret pakai paku pun jadi. Yang penting dapat titiknya. Nah, di tanda itu nanti kita pasang patok. Lakukan hal yang sama di semua sisi dak yang mau dipasang tanggul. Ingat, kalau garis patokan kita rapi, kerja juga jadi gampang. Soalnya, bangunan itu ibarat hidup. Kalau dasarnya miring, sampai atas pasti makin kacau. Hahaha. Makanya jangan malas ngelot. Daripada nanti bongkar ulang, mending teliti dari awal. Lanjut bos. Kita pasang patok di titik-titik yang mau dipasang hebel. Ini fungsinya buat ngaitin benang. Patok ini ibarat target hidup kita. Kalau gak ada patok, kita kerja asal-asalan. Kalau hidup gak ada target, ya ngalir aja. Kayak air hujan bocor ke ruang tamu. Kan repot bos. Jadi selalu bikin patokan, biar jalan lurus. Ya teman-teman. Sekarang waktunya timbang-timbang pakai water pass. Nah, ini penting karena kalau gak rata hasilnya pasti miring. Kalau miring gak elok juga dipandang mata. Jadi kalau kerja jangan malas nimbang. Sama kayak hidup. Kalau gak bisa ngukur ya gampang kepleset. Ingat bos, ukur dulu baru maju. Jangan kebalik. Maju dulu baru bingung ukur. Bisa kacau ya teman-teman. Setelah patok dipasang dan dikasih tanda, saatnya kita tarik benang. Ini kayak rel kereta bos. Benang ini ngarahin kita biar hebel gak belok-belok.
Sambil tarik benang, biasanya tukang nungguin kenek ngaduk semen sama mortar. Nah, ini jangan lupa ya, tukang tanpa kenek itu kayak ngopi tanpa gula. Masih bisa diminum, tapi rasanya hambar. Ya, teman-teman. Sekarang kita manfaatin hebel sisa. Daripada dibuang, mending kita manfaatin. Kita potong-potong biar ukurannya jadi 10 cm. Pasangannya kita bikin tinggi total 12 cm. 10 cm hebel, 2 cm untuk adukan dasar. Ini contoh filosofi tukang. Jangan gengsi pakai sisa. Hidup itu bukan soal baru, tapi gimana kita bisa manfaatin yang ada. Jadi solusi, hemat bahan, hemat biaya, bos makin senang, kita pun tenang. Minimal ada es teh manis lah. Oke bos, cara pasangnya gini. Pertama, olesin mortar tipis-tipis dulu di dakcoran. Kenapa? Biar nempel kayak lem super, nyatu sama adukan semen. Baru setelah itu, kasih adukan semen pasir di dasar, sekitar 2 cm. Lanjut, kita tempel hebel satu persatu. Ingat, sisi-sisinya juga harus dioles mortar biar nyatu semua. Kayak kita nih, kalau kerja bareng-bareng harus nyatu. Kalau ada yang egois, ya retak bos. Hebel aja bisa retak kalau gak nyatu. Apalagi hati manusia. Kerjain terus sampai keliling. Sabar, telaten, jangan buru-buru. Tukang buru-buru biasanya cepat selesai, tapi cepat juga diperbaiki lagi. Ya teman-teman. Nah, akhirnya tanggul dak talang kita udah jadi. Air hujan nanti gak akan lari-lari sembarangan. Langsung turun rapi ke pulur drain. Ingat bos, bangunan yang kuat itu dimulai dari detail kecil kayak gini. Sama kayak hidup, hal-hal kecil yang kita bisa rapihin tiap hari, hasilnya bisa besar nanti. Oke, terima kasih udah nemenin saya panas-panasan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like kalau suka, komen kalau ada saran, dan subscribe biar gak ketinggalan tips tukang lainnya. Sampai ketemu di proyek berikutnya. Salam tukang, kerja boleh berat, tapi hati tetap ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.